Oke, balik lagi dengan kita bertiga di Dialog ID, masih ditemenin dengan Hans Karunia dan juga Tandri Wijaya dari negara antah berantah, ya. Dikatain tak? Iya. Ya, nggak apa-apa. Ya, biasa. Oke, oke. Pasti Yang sabar ya Tan ya. Dan masih dengan Hans juga. Kali ini gue gantiin Hans untuk ngambil alih. Sama saya 2 kali loh. Oh ya, 2 kali ya. Waduh, Iya. luar biasa saya. Oke, kali ini kita mau bahas yang Anda ngefans sama saya? banget. Gila. Jomblo banget. Jomblo banget. Ya ampun. Oke, kali ini kita mau bahas tentang apa ya kira-kira yang enak dibahas ya. Kalian tahu nggak? Mau ngebahas tentang mantan-mantan TJ. Oke. Berarti kita bisa ke arah virus lah ya, berarti kalau mantan. Hubungannya mantan sama virus. Virus kan menyakiti, mantan menyakiti. Bagus. Bagus. Oke. Itu kenapa layarnya biru ya belakangnya? Itu ini apa namanya? Ya sambil kirain sambil main ya. Enggak lah. Enggak. Kayak gue bikin kayak gitu ya, backgroundnya biru-biru biar jadi keren gitu loh. Kayak bagus gitu ya. Bukan, terlihat kayak e-boys Anda. Kayak apa? E-boys, anak-anak gaul. Anak-anak gaul. Anda tuh pakai headset headphone, pakai hoodie, tali, ya kan tinggal kurang mini kuku, kurang mini panjang tuh. Oh, iya. Udah kayak tentakel ubur-ubur rambutnya ya. Mini kompo aja dia. Kompo gini set. Kan ribet gitu. Terus jadi ribet deh. Oke, kali ini kita mau bahas ini aja deh. Bahas corona yuk. Lagi rame nih corona di Indonesia. Kalau menurut gue corona itu tergantung lu berapa banyak mengkonsumsi. Biasanya kalau cuma 2 botol sih nggak akan sampai mabok ya. Tapi kalau udah sampai 3, 4 mungkin bisa jadi mabok. Berarti harusnya corona itu kan harus dibersih pakai alkohol katanya. Harusnya mati dong. Sehat dong harusnya. Gimana? A few moments later. Waduh. Oke. Gengs, kita mau bahas tentang corona yang lagi ramenya di Indonesia, yang seharusnya dari bulan-bulan sebelumnya tuh udah bukan terkenal, tapi udah beritanya udah lama gitu ya di negara-negara lain. Terutama Indonesia yang sekarang masuk ke 450 pasien yang positif corona. Per hari ini. Per hari ini. Per tanggal berapa sekarang? 21 Maret. 21 Maret. Iya. Dan hitungannya itu gimana? Di gua 22 sekarang. Ya kan beda tempat. Anda kan negeri antah berantah, kita mah Indonesia. Kita kan negeri santuy. Indonesia waktu Indonesia bagian barat, ya kan? Kalau waktu Indonesia bagian timur, iya sudah lewat. Tapi kan Tandri bukan di Indonesia bagian timur, di negeri antah berantah sana. Waduh. Tahu beda berapa jam? Gitu. Tahu ya. Oke. Nah, nih gengs, sebelumnya gue pengen penasaran nih dari kalian. Gue gak penasaran sih. Tapi saya yang penasaran, saya tanya kalian. Gini amat. Kita kerjain MC baru. Kerjain. Gila. Abis ini Tandri langsung jadi mic ini, jadi MC Tandri ya. Sini. Jadi asli ini pertama kali gue membawa di acara di dialog ini pertama kali gue kayak gini terus dikerjain luar biasa. Tapi kan dulu waktu kita bikin video awal-awal yang jadi betul lu. Tapi kalau untuk video langsung kan belum baru ini. Ya enggak? Kan video bukan? Itu video juga waktu itu kan? Ya nggak sih? Oh iya ya. Itu kan yang membawa acara dari awal. Harusnya Anda lebih ahli bandingkan kita. Luar biasa 5 menit tidak ada faedahnya bahas ini. Luar biasa. Seperti biasa, seperti video-video sebelumnya. Menit awal tuh nggak ada yang berfaedah. Ya kan? Oke, guys. Oke, kalau menurut kalian nih, dari virus corona ini kan meningkatnya cepat banget nih di Indonesia, terutama yang notabene di Jakarta peningkatannya luar biasa nih. Gue mau tahu dulu nih, menurut kalian sendiri, gue mungkin akan menyinggung sedikit ke arah
ke pemerintahan ya untuk penanganan baik itu daerah maupun pusat nih ke kalian. Menurut kalian penanganan yang sudah dijalankan oleh pemerintah Indonesia sekarang dengan meningkatnya drastis sampai 450 orang, menurut kalian gimana penanganan pemerintah? Apakah cepat ataukah lambat? Atau mungkin kalian punya pandang sendiri? Hans boleh. Sebagai Expert. Sebagai expert. seorang teman yang baik, gue akan memberikan kesempatan kepada Tantri untuk menjawab duluan. Mantap sekali. Tidak manusia satu itu, apalagi satu ini, selalu melempar badan. Lempar terus. Karena untuk yang sedang mendengarkan ya, kita punya fakta menarik, Tantri itu akan memberikan jawaban-jawaban yang sangat kritis. Sehingga kalian tuh akan terpesona dengan jawaban dari Tantri itu. Jadi gue memberikan kesempatan kepada Tantri. Ayo Tan, semangat Tan. Jawab. Tersepona aku dengan kalian, guys. Jawab. Aku tuh nggak tahu apa-apa, guys. Karena aku di negara anta beranta yang tidak tahu kalau Indonesia dalam sekarat, guys. Di sini aja ya. Gak sekarat sih sebenarnya Indonesia. Itu agak berlebihan sih. Kan Itu, media Indonesia selalu melebih-lebihkan yang ada. Jadi Anda mengatakan kalau media Indonesia itu melebih-lebihkan. Betul sekali. Betul sekali ya. kenapa Betul, Anda bisa berkata seperti itu, Iya. Bung Tandri? Karena nggak tahu ya. Karena saya kan belum tinggal lagi di sana. Mungkin nanti lah. Jadi kalau misalnya ada orang yang protes kalau pernyataan Anda tadi dirasa berlebihan, bagaimana? Mas, tidak apa-apa. Kan bebas berpendapat. Mereka Tapi kan di bebas. Indonesia kalau berpendapat ngaco bisa dikenakan UU ITE. UTE. Boleh, silakan. Ini udah sebagai bukti bahwa Anda. Saya iklan dulu ya. Makasih, guys. Saya sensor muka saya. Sensor. Dia enak ya, dia bisa sesuka hati mensensor muka dia gitu. Betul sekali. Saya akan sensor dari awal sampai akhir muka saya. Ngeri banget emang ya. Jadi Tapi emang luar biasa enak. Tapi kalau dari Hans sendiri, kalau menurut lo sendiri, lo kan notabene masih masuk daerah Jabar ya, kalau nggak salah, perbatasan Jabar DKI ya? Ya, gue Jakarta bagian Barat Daya. Barat Daya, perbatasan berarti hitungannya. Perbatasan. Diusir hampir itu. Perbatasan Bogor bukan, Jakarta bukan, Depok bukan, Bekasi bukan. Intinya itu kota ini ya, kota mandiri ya. Kalau misalnya tiba-tiba ada perang antara Jakarta, Bekasi, Bogor sama Depok, gue nggak tahu. Gue mau bela mana nih, gue nggak tahu. Negara mana nggak tahu ya? Jadi zona netral kayaknya. Yang kalau misalnya lagi ada perang tuh kita nggak boleh diapa-apain. Non-blok. Oke, non-blok ya. Non-blok. Kota non-blok ya, luar biasa. Non-blok, goblok. Wah, kasar. Wah, ini. Ini jangan dicontoh ya. Ini salah satu contoh. Udah 10 menit nggak ada respon mengenai corona. Oke, dari Hans. Gue mau tahu dari Hans sendiri yang kita tahu ya Tania, dia yang paling kritis di antara kita. Pemikirannya maksudnya. Ya enggak. Terkait corona ini, penanganan corona yang sampai detik ini udah masuk berapa? 3 minggu ya kalau nggak salah, mencapai 450 pasien yang positif. Ya untuk kalau 21. Yang diumuminnya sih ya 3 minggu lah. Kalau yang di belakang itu ya lama lah ya udah ya. Ya, kita nggak tahu lah ya itu ya. Kita kan berdasarkan updatean aja nih. Gak bisa ngasal-ngasal. Paling gini, ini mau jawaban cepat apa jawaban panjang? Panjang. Kalau kita runtut dari awal, sebenarnya pemerintah dibilang siap juga enggak, tapi enggak siap pun enggak. Paham enggak? Kenapa? Jadi tengah-tengah dia. Karena gini, kenapa gue bilang siap enggak siap juga? Enggak. Ya. Jadi sebenarnya pasti pemerintah udah tahu lah. Nggak mungkin pemerintah nggak tahu kalau misalnya penyebaran COVID-19 itu akan masuk ke Indonesia. Pasti cepat atau lambat akan segera masuk. Tapi yang jadi masalah adalah kita sebagai masyarakat itu kan pengen punya junjungan atau pemimpin atau pemerintahan yang bisa memberikan rasa tenang kan dalam menghadapi sebuah masalah. Baik itu masalah perang, baik itu misalnya masalah ya kedaulatan, masalah penyebaran virus seperti ini. Nah yang jadi masalah adalah kemarin pemerintah itu
terlalu fokus ke sektor-sektor sebenarnya justru tidak bersentuhan secara langsung to the point ke masyarakat. Oke, masalah ekonomi bersentuhan, tapi alangkah lebih baik jika seharusnya pemerintah lebih mengurus masalah kepastian mengenai ya pelayanan kesehatan itu sendiri. Buktinya sekarang aja udah ada 400, itu kalau bisa gue bilang agak sedikit kelabakan sebenarnya. Cuman karena kita masyarakat Indonesia diajarkan untuk selalu nurut Santuy. kepada pemerintah Oh, apapun kira. terjadi, ya. Mantap. Oh, Apapun JNJH gitu. itu kita nggak bisa memungkiri kayak ada orang yang bilang enggak lah itu udah beda zaman sekarang udah reformasi pasti kita lebih bebas berani berbicara, tidak semudah itu karena kita itu Kirain ada Ferguson-nya nanti. kita baru 20 tahun lebih hidup di zaman yang bebas, sedangkan zaman dulu kita 32 tahun loh di zaman dimana sistem pemerintahan itu sentral ya saya satu Iya. Saya tahu. ya kan, dan Itulah seperti itu kan, dan setiap pengambilan keputusan itu selalu dari pusat dan semua orang harus ngikut, mau dia salah, mau dia ngaco, mau dia apa, masa bodoh ya. itu kan akan terus muncul di bawah alam Alam sadar. bawah sadar, ngomong bawah alam sadar Susah banget deh dari Bola alam lagi. sadar ya. Bola lagi. ya. Kalau kita mungkin anak-anak muda bisa jauh lebih fleksibel, tapi yang kayak orang tua kita atau mungkin lebih senior lagi yang masih memegang peranan penting ya, pasti mereka masih ada pengaruh dari sana. Makanya masih susah untuk sekarang untuk menganggap kalau pemerintahan itu sebenarnya tidak siap. Karena orang menganggap pemerintahan itu siap, padahal enggak, tidak siap. Jadi posisinya sebenarnya antara siap dan tidak siap lah ya. Iya, tapi kalau kita mau lihat sebenarnya, kenapa gue bilang tengah-tengah? Karena mereka tahu apa yang harus dilakukan, tapi justru lebih fokus ke hal yang lain. Oke. Kalau menurut Anda fokus ke hal lain itu, tadi kan Anda bilang fokus hal lain nih. Ya. Kira-kira fokus menurut Anda sendiri nih dari sudut pandang Bung Han sendiri, pemerintah sebenarnya fokusnya kemana ini sebenarnya? Kalau yang pandangan Anda nih. Masalah ekonomi terlihat banget kok dari tweet atau ya komentar-komentar yang digembor-gemborkan oleh semua orang di pemerintahan ya, mulai dari presiden, lalu juga kementerian, bahkan sampai ada wacana insentif diberikan kepada influencer untuk menarik wisatawan datang ke Indonesia. Pak Jokowi yang sempat bikin tweet, gue lupa 2 Februari kalau nggak salah, tentang dia justru lebih menekankan bahwa saat ini Indonesia sedang mengalami peningkatan dalam hal pariwisata, namun terhalang oleh virus COVID-19. Maksud gue itu kan justru tidak memberikan ketenangan sendiri kepada masyarakat. Masyarakat itu justru lebih membutuhkan bagaimana sih pemerintah merespon masuknya COVID-19 ini ke Indonesia. Udah siap belum? Kan dari awal selalu dibilang, ini penyakit biasa aja kok, penyakit yang tidak akan lebih berbahaya dibandingkan flu, kata Menkes ya, itu kata Menkes bukan kata gue. Atau DBD mungkin ya. Atau DBD juga. Dan itu kan sebenarnya justru tidak memberikan ketenangan, justru akan terlihat ini pemerintahan kok menyepelekan banget gitu loh. Mungkin ada yang berpandangan kalau itu tidak menyepelekan, tapi mostly dan gue juga menyatakan kalau dengan pernyataan seperti itu sangat meremehkan. Oke. Gitu loh. Berarti bisa diinin sebenarnya pemerintah tuh terlalu santai lah ya, bisa dibilang ya sebenarnya menanggapin ini. Terus mungkin nggak sih itu budaya Indonesia itu selalu digunakan bahkan di pemerintahan. Kejadian dulu baru cari langkah penanganannya. Kejadian dulu nggak suka tuh penanganan pencegahan tuh nggak suka. Orang Indonesia tuh nggak suka. Harus di depan mata dulu baru mulai melakukan gerakan ya, bisa dibilang gitu ya. Tapi mungkin nggak kalau menurut kalian berdua sebenarnya pemerintahan kita tuh membuat seperti itu agar masyarakatnya tidak panik atau bisa dibilang shock terapi ya, mungkin biar orang-orang nggak panik tiba-tiba kayak kemarin virus corona masuk semuanya pada diborong masker, hand ini semua kebutuhan pokok pun hampir habis gitu. Menurut kalian itu sebenarnya pemerintah bertujuan untuk menghindari kepanikan atau enggak sih sebenarnya? Baik, sebelum saya menjawab, pada hari ini podcastnya dipersembahkan oleh produk terbaru kita, apa nih? Axe ya? Rexona, sorry. Biar agak-agak cair. Tan jawab Tan, karena kalau gue yang jawab terlalu serius.
Oh iya, Kalau itu Tandri dulu dari negara yang udah negara duluan kena, Atalanta yang udah yang duluan kena ya. hampir dibilang udah hampir duluan lah. Sekarang kasusnya berapa ya? Nggak sebanyak Indonesia sih sebenarnya kasusnya. Kalau di sini sih kasusnya ya untuk kayak enggak ya. Kalau gue komen dulu ya. Kalau itu Oke. apa kata bilang yang panik nggak panik gitu ya. Gue bilang salah sih sebenarnya. Harusnya kalau terlalu dadakan gitu kan orang panic buying tuh, banyak beli ABC habis semua. Kayak kemarin tuh masker udah ludes. Sekarang katanya itu yang mau ludes tuh sarung tangan karet. Sarung tangan karet. Itu aja sarung tangan karet. Karet banyak ya di toko olahraga, banyak banget tuh. Sarung tangan sepak bola kayaknya itu maksud. Waduh. Maksudnya itu sarung tangan karet buat kedokteran. Tahu kan karet itu? Itu kan itu bayangin aja ya, kayak sarung tangan karet, masker itu kan sebenarnya itu kebutuhan medis. Kalau orang biasa beli kan kayak tidak etis banget kan? Kayak untuk terlalu melebih-lebihkan kan? Untuk sebenarnya apa sih ya terlalu berlebih ya. Lebih baik beli yang kayak masker yang bisa dipakai, dicuci gitu kan masih lebih worth it daripada lu beli masker yang sekali buang kayak gitu yang bener-bener untuk yang medis. Ini. Kita bisa cuci. Mantap. Ada sponsornya? Sponsorin lah. Belum. Nggak ada. Udah. Kalau untuk di negara sini sih nggak seperti kayak di negara Indonesia panic buying-nya. Cuman untuk masker dan lain-lain emang habis. Walaupun tidak ada peningkatan harga. Dalam peningkatan harga tidak ada. Cuman kuantitinya doang habis. Kuantitinya habis. Oke. Berarti berarti tidak mengantisipasi sama sekali dong ya secara nggak langsung tuh, meskipun kayak gitu tuh tetap aja orang tuh akan panik. Iya. Paniknya tuh hanya panik untuk pencegahan kalau di sini tuh, bukan kayak kita ngestok makanan banyak di minimarket makanan masih penuh kok, masih banyak, nggak ada yang sampai habis. Kayak roti aja masih ada, masih banyak. Terus di sini juga orang masih kerja masih nggak kayak di Indonesia sampai diliburin ya. Kalau di sini kerja masih kerja, kereta masih penuh walaupun ya masker semua orang, dan juga antisipasinya kayak kayak buat sanitizer. Nah itu susah ngomong kalau saya, lidahnya bule. Belit ya lidahnya. Belit ya. Jadi ya itu di setiap tempat hampir disediain, kayak masuk minimarket, masuk ke dalam apapun tempat di gedung itu masih pakai itu. Jadi harus masuk pakai baru masuk. Lebih ke arah ini ya, lebih ke arah untuk mengantisipasi, bukan takut ya, mengantisipasi. Kalau takut kan orang ngeborong gitu ya. Ya, nggak ada panic buying sih. Oke, sedangkan kalau untuk dari Bung Han sendiri gimana? Untuk ini wilayah Indonesia nih. Wilayah bagian Hans ini. Gue kan cuma di Jakarta doang sebenarnya kan, karena memang mostly kan kasus penyebaran COVID-19 banyak di Jakarta kan. Iya, betul. Banyak. Ya meskipun negara lain kan, kota lain juga ada, tapi kan mostly Jakarta. Kalau bilang tadi apakah menghindari panic buying? Iya. Betul. Menghindari panic buying? Iya. Oke. Tapi sebenarnya panic buying itu bisa diatasi kalau pemerintah dari awal sudah menunjukkan keseriusan. Pemerintah pasti serius, tapi ngerti gak sih, kayak sometimes tuh harus ditunjukkan gitu loh, biar orang tuh percaya, oh ini pemerintah tuh melakukan sesuatu gitu loh. Dengan memberikan komentar-komentar yang terkesan meremehkan, ya maka gue nggak kaget ada panic buying waktu di hari pertama ada yang positif terkena penyebaran dari COVID-19. Karena kan orang mikir kayak, ini dari kemarin pemerintah bilang tenang aja nggak akan masuk, dengan kekuatan dari ulama lah, apa yang gue nggak tahu lah. Masih aman ya, gitu. Karena menurut gue kalau ada masalah politik itu susah dihubungkan dengan nilai religiusitas ya, susah itu. Karena ujung-ujungnya kalau politik itu kebijakan yang harus dilakukan, bukan masalah lo rajin sholat, keyakinan ya. Iya, bukan rajin ibadah segala macem. Karena lo hanya ibadah doang tapi ngakuan apa-apa kan sama aja nonsens, omong kosong. Jadi jadi yang gue bilang itu kan dari awal udah dikatakan kalau tenang, COVID-19 nggak akan masuk di Indonesia. COVID-19 itu cuma penyakit
ya dibilang penyakit yang tidak lebih parah dibandingkan flu kata dia kan. Tapi di saat di luar sana tuh banyak kasus kematian, lalu juga pemerintah terkesan meremehkan, saat masuk ke Indonesia untuk pertama kali tanggal 1 Maret, semua orang jadi panik kayak merasa kemarin dibilang nggak akan masuk ke Indonesia, tapi kok akhirnya masuk? Bingung dong kita merespon sebagai masyarakat Indonesia kan. Gue pun kalau sebagai masyarakat Indonesia atau ya sebagai masyarakat Indonesia sampai sekarang, sampai kepleset. Sebagai masyarakat Indonesia sekarang, melihat kasus ada yang masuk pertama kali setelah sebelumnya digembor-gemborkan tidak akan masuk. Karena kan yang digambarkan seperti itu kayak COVID-19 tuh nggak akan masuk ke Indonesia. Ada yang pernah bilang karena Indonesia negara tropis maka COVID-19 nggak akan pernah masuk. Terus panas. Negara Malaysia masih nggak pernah kayak emang gue di mana? Gue di Eropa atau di mana nih? Gitu kan. Jadi justru narasi-narasi yang muncul tuh narasi seperti itu yang akhirnya ada kasus masuk, ya wajar ada yang panik. Di luar pun ada yang panik juga kan. Cuman Indonesia itu karena tidak diberikan penjelasan yang gue bilang yang menenangkan, akhirnya semua orang kalau mau beli barang ya itulah sifat manusia mau menyelamatkan diri kan. Nggak mungkin dong dengan santainya. Oh ada yang kasus masuk nih ya udah nggak mungkin. Benar sih. Saya setuju. Benar. Berarti menurut kalian sebenarnya dengan kayak gitu pun tidak menutup kemungkinan bahwa setiap orang pun akan tetap panik gitu ya. Tetap akan terjadi kepanikan juga meskipun pemerintah tanpa. Justru dengan pemerintah yang bilang jangan panik. Lo ngerti gak sih kayak di Indonesia kan kayak jangan merokok, jangan buang sampah sembarangan. Apa yang tetap aja. Malah justru kan yang dilakukan kan? Itu harus digarisbawahi peraturan untuk dilanggar. Nah, kita bisa memungkiri itu adalah sebuah bisa dibilang sebuah hal menjadi yang biasa di Indonesia sering dilakukan. Jadi kebiasaan lah ya, udah jadi kebiasaan gitu ya. Iya. Okay. Tapi apakah menurut kalian sebenarnya apa sih orang-orang tuh nggak harus ngeborong nggak sih sebenarnya? Karena semua orang juga mempunyai kebutuhan masing-masing juga gitu. Nah, kalian atau emang karena panik buying aja makanya mereka membeli apapun itu atau mungkin emang untuk dijual lagi? Apalagi kemarin gue dengar sempat baca juga ada yang masker ditimbun lain-lain. Masihkah untuk kepentingan diri sendiri kah atau menurut kalian emang merekanya aja gitu? Masyarakatnya aja yang masih mencari peluang keuntungan untuk diri sendiri di balik musibah ini. Coba dari Tandri dulu jawab. Ya, wilayah Indonesia lah. Kalau di sini kan wilayah nanti sini jadi antara masalahnya. Enggak. Oh iya benar. Tapi kalau untuk di negara Tandri, oke, yang belum tahu mungkin udah tahu kemarin Tandri lagi di Jepang ya kemarin ya. Iya, kemarin betul. Sekarang juga masih ya. Jepang dibilang negara antah berantah luar biasa. Jepang. Kata penduduk Jepang, sadar diri Anda antah berantah orang Jepang gitu. Tapi kalau di tempat lu Tan, berarti mereka tuh bahkan sebenarnya nggak panik buying gitu lah ya. Berarti mereka membeli masih sesuai kebutuhan mereka, benar nggak sih? Iya, sesuai kebutuhan. Jadi ya mereka tidak beli melebih-lebihkan ya. Buat apa juga sih melebih-lebihkan juga. Mereka juga sini masih kerja aja, masih biasa kok. Lagian juga kan mereka kasus kemarin tuh gara-gara kapal pesiar kan yang dari Cina kan. Masuk kan yang kapal yang masuk ke Jepang itu kan. Ya. Gara-gara itu doang kan. Terus ada beberapa ya juga masuk ke gara bandara-bandara sih. Walaupun ya sebenarnya hampir orang di sini sih kerjanya itu masih kerja nggak melakukan kayak work from home ya. Jadi kerja masih datang ke kantor, masih ini. Jadi ya untuk beli-beli barang juga masih ramai kok supermarket. Tapi Tan, sorry, mau gue potong bentar. Gue pengen tahu, kalau di Jepang itu respon pemerintahnya kayak gimana sih waktu tahu ada kasus pertama masuk? Atau sebelum ada kasus masuk deh, apa mereka memang terkesan biasa aja, nggak ada penekanan atau tidak ada himbauan? Atau sudah mulai mengantisipasi? Mungkin karena kalau orang sini tuh emang pola pikirnya emang mengerti dengan pemerintahan di sini, mungkin cukup berapa kali ngomong nggak perlu sampai ditekankan juga udah ngerti kayaknya ya. Nah, tapi dari awal sudah sebelum ada yang masuk. Sudah ada. Oh, sudah ada pemberitahuan kayak gitu. Berarti gitu. Terus akhirnya ada mengantisipasi kan, ya. yang dari kapal pesiar berapa juga, tapi responnya cepat di sini.
Tapi mereka nggak ini kan, tidak, sorry, gue potong bentar Din. Tapi mereka nggak Apa-apa. ngasih insentif ke influencer untuk narik wisatawan datang ke Oh Jepang kan? tidak, Oh, emang enggak. di negara sini Sorry, emang sorry. negara Takut. sini emang sudah banyak kunjungan kok. Oke. Takutnya. Tapi kalau di sana ada pembagian apa untuk harga masker ataukah meningkat atau tidak? Yang Sudah saya Anda bilang ketahui? tadi harga di sini sih bukan beli kotak kan ada sih, cuman biasanya main tuh kayak per tiga lembar per 5 lembar per satu Oke. bungkus. Berarti Harga balik lagi. normal, cuman kuantitinya aja dihabis. Jadi toko pagi buka jam 8, ya sekitar 10 menit 20 menit habis sudah. Wah itu parah juga sih, 10-20 menit habis. 20 menit paling lama habis. Ya kan 10-20 menit. Soalnya nggak separah Indonesia. Indonesia kan ditimbun kayak gitu kan. Sampai dengar ditimbun terus harga masker dari berapa? Dari 30.000 ya? Ya, 300.000. Oke. Ya itu mah lebih-lebihin sih. Kalau sini nggak ada kayak gitu. Nah, kalau untuk Hans sendiri gimana? pertanyaannya apa ya? Gue lupa tadi pertanyaannya. Sesungguhnya saya juga makanya saya harus lempar untuk Hans sendiri. Intinya Tadi- sebenarnya, sorry gue potong. Kayak gue inget ya. Jadi intinya gini sih sebenarnya. Kenapa tadi gue tanya ke Tandri mengenai respon pemerintah mengenai kasus ini? Karena gue pengen tahu. Kan gue nggak mau ya dong, nggak Apa? mau terkesan menjudge pemerintah Oh Indonesia. iya, eh, nggak boleh. Terkesan Posisi. gitu. dilarang. Di dialog dilarang ya kayak gitu ya. Iya, sebenarnya ngejudge boleh aja. Cuman Kalau batas saja. Dialog ID tidak memberikan saya kebebasan. Tidak, aku dikekang. Sebenarnya kita suka-suka. Boleh. Iya. Sebenarnya kita Bacot suka-suka. aja, Sret. Bacot aja. Ngomong bacot aja, sikat. Nggak Karena sensor. Iya, no sensor ya. Karena yang bertanggung jawab editornya Sensor. nanti. Yang tanggung jawab kan CEO. CEO. Jadi yang cari CEO ya, tolong ya CEO-nya yang ini ya. Ini ya. Itu, Atau tuh yang mana tuh? yang itu, yang kacamata. Karena begini. Kacamata semua? Karena yang sangat gue sayangkan itu di saat kasus COVID-19 itu semakin berkembang, semakin menyebar, justru ada muncul berita kalau pemerintah Indonesia itu ingin memberikan insentif ke influencer untuk menarik wisatawan datang ke Indonesia. Itu kan menurut gue itu blunder luar biasa gitu loh. Sampai akhirnya direvisi kan nggak jadi kan. Itu kan sudah menunjukkan kalau mereka itu tuh nggak ngerti. Beri diskon ya? Sampai beri diskon ya kalau salah ya? Ya katanya kan diskon pesawat tuh supaya naik juga kan, masuk juga. Dan gue nggak ngerti. Gue masih tidak paham pola pikir mereka mau ngarahnya kemana. Gue nggak ngerti. Dan gue nggak mau ngejudge itu karena mungkin mereka ada pertimbangan. Tapi gue rasa apakah iya lo tidak memprioritaskan kesehatan atau ya keselamatan dari rakyat lo, dan lo lebih mementingkan untuk adanya peningkatan dari pariwisata dan juga ekonomi lo. Itu kan gue masih nggak dapet aja logika. Saatnya ya. Belum Masih saatnya sih. Ya, jadi terkesan membuka jalur, memperbanyak jalur virus ya. Memperbesar penyebarannya. Penyebaran itu kayak ayo masuk, kita kuat kok, negara kita kan panas, tidak mungkin akan ada yang kena gitu loh. Kemarin kan yang katanya 2 minggu libur bukannya melakukan isolasi dalam rumah sendiri, karantina diri sendiri mandiri gitu, malahan ke puncak, ke pantai ya kan santuy. Luar biasa santuy emang. Dipikirnya virusnya yang takut. Hidup dan mati hanya Tuhan saja yang tahu. Ya sudah, suka-suka aja. Tapi jangan ngajak mati bareng-bareng. Orang-orang dong. Ngajak. Luar biasa emang. Tapi nih, itu kan dari segi yang mau gue ini kan segi apa ya, bisa bilang sikap pemerintah ya terhadap virus yang masuk ke Indonesia. Nah kalau dari medis ini, gue pengen tahu nih tanggapan kalian terkait berita yang sempat nyebar bahwa ada, bahkan juga ada di satu channel YouTube seseorang yang terkenal itu rumah sakit pun masih ada rumah sakit yang bisa dibilang menutup-nutupi virus ini gitu. Bahkan masih sempat berkeliar bebas di area rumah sakit yang terjangkit positif ini. Menurut kalian, apakah hal tersebut layak? Menurut kalian ya, sebagai pandangan orang aja, menurut kalian layak nggak sih sebagian rumah sakit menutup-nutupin hal seperti itu dan membiarkan pasien yang positif virus
berkeliaran di rumah sakit itu sendiri. Notabene itu katanya gampang menyebar ya, gitu. Apa jawab lu nih? Gue pengen Hans, tapi kayaknya Tandri lebih menarik duluan. Silakan. Waduh. Mantap. Aduh. Karena Rumah kemarin sakit tuh sempet rame gitu loh. Rumah Karena sakit kemarin menutupi kalau ada pasiennya yang terkena COVID-19 gitu kan, maksudnya kan? Iya. Bahkan dibiarkan gitu, bukan dimasukkan seperti ruang isolasi. Mungkin untuk dari pihak rumah sakitnya ingin menjaga image. Wah, rumah sakit gua nggak ada nih yang terkena. Jadi kayak kan kalau seandainya orang ada yang kayak gitu kan, jadi orang terkesannya, rumah sakit itu ada, nanti jangan ke situ lah, nanti bakal ada kena gitu. Mungkin pemikirannya begitu. Tapi Mungkin takut menurun kali jelek ya. juga. Iya, takut menurun mungkin dananya masuk. Cuman jeleknya itu ya itu. Berarti lu kayak itu orang sakit bukannya lu rawat tapi lu malahan lu usir suruh ke tempat yang lain. Salah juga soalnya. Oke. Jadi Berarti harusnya terkesannya memilih-milih pasien, bukannya rumah sakit itu untuk merawat semua pasien yang ini kan. Harusnya di karantina emang buatin kayak satu ruangan atau satu apa gitu buat khusus untuk isolasi untuk pasien tersebut. sedangkan kalau dari Hans sendiri, menurut pandangan Hans ini terkait yang kasus yang kemarin sedang rame, yang pasien di rumah sakit bahkan berkeliaran gitu, di rumah sakitnya sendiri, di ruang terbuka, notabene seperti ruang tunggu, itu kan bisa menyebarkan lebih cepat ya, dapat meningkatkan orang positif ini. Menurut dari pandangan Hans sendiri, gimana nih tanggapannya? Itu menunjukkan bahwa pemerintah itu belum punya legitimasi yang kuat kepada rumah sakit yang ada di ya khususnya Jakarta berarti kan. Iya kan Kak? Jadi susah juga sih, itu kan memang rumah sakit, apalagi rumah sakit swasta ya, rumah sakit swasta itu kan biasanya memang mencari keuntungan ya sendiri berdasarkan dari pasien yang datang membayar segala macam. Tapi kan pemerintah juga punya punya kekuatan, mereka kan regulator. Mereka yang menyiapkan sebuah regulasi dan seharusnya pemerintah pun punya daya tawar yang kuat pada rumah sakit gitu ya. Ini sama aja contohnya kayak BPJS kemarin. BPJS kemarin waktu dari awal berjalan itu kan banyak rumah sakit swasta yang menolak. Iya kan? Banyak BPJS. Itu kan menunjukkan pemerintah tuh sebenarnya punya legitimasi yang kuat, tapi tidak bisa gitu loh. Tidak bisa diaplikasikan secara jelas ke rumah sakit. Karena kan pemerintah sudah buat regulasi. Ini gue ada program BPJS. Tolong semua ada ada bisa diberikan kesempatan untuk masyarakat apapun, masyarakat dari kelas manapun untuk bisa berobat. Intinya kan itu ke BPJS. BPJS itu kan menawarkan lo sebagai rakyat Indonesia mendapatkan pelayanan kesehatan dari negara ikut ikut membantu. Itu kan sistemnya kayak asuransi. Tapi kalau misalnya di saat lo punya asuransi, tapi asuransi lo itu tidak diterima di rumah sakit tempat lo mau berobat, kan jadi serba salah, ya nggak sih? Dari awal dibilang ini lo bisa berobat dimanapun, tapi giliran datang ke rumah sakit A, bilangnya kami nggak menerima BPJS. Rumah sakit B dibilang kami tidak menerima BPJS. Sama kayak kasus COVID-19. Tapi kalau menurut gua kasus kemarin itu, gua nggak tahu juga ya apakah mereka emang nggak punya alatnya, karena ini kasus baru, ya kan? Apakah mereka nggak punya alatnya atau gimana? Tapi alangkah lebih baiknya kenapa harus diumpetin nggak sih? Kenapa lu nggak teriak ke negara? Ya susah juga sih, lu ngerti nggak sih kayak mau teriak ke negaranya agak lama gitu kan, kayak serba salah. Loading dulu. Enggak, masalah lu teriak ke negara ya kalau dengar, kalau kagak aja lama. Ya. Dan itu tadi masalah ketersediaan alat juga dipertanyakan. Sebanyak apa sih rumah sakit di Jakarta yang punya alat khusus untuk menganalisa mengenai COVID-19 dan bangsal khusus untuk mengisolasi para pasien? Kan nggak semua. Itulah gue bilang kenapa harus ada pencegahan. Pencegahan dari awal
akan meminimalisir. Karena Indonesia kan lemah nih, segala hal lemah ya. Dari fasilitas kurang, tenaga medis kurang, dalam artian bukan kurang orang ya, tapi kurang kualitasnya. Di saat ini kan jadi bingung. Gitu. Oke. Tadi juga disinggung yang masalah alat kesehatan ya. Tadi juga saya mau nanya nih sebenarnya. Dari hal itu aja berarti menutup bisa jadi banyak kemungkinan ya, baik mungkin pemerintah yang tidak terlalu berimpact kepada yang tadi kita bilang rumah sakit swasta yang tidak ikut gitu ya. Maksudnya tidak mengikuti pemerintah mungkin bisa secara garis kutipnya gitu. Dan bisa jadi mungkin karena alat kesehatannya yang kurang ya nggak sih? Tapi ini gue pun masih sesungguhnya masih penasaran, makanya gue pengen lihat pandangan dari kalian mengenai alat kesehatan di Indonesia, karena kalau nggak salah kemarin juga ada ini kurangnya fasilitas alat kesehatan untuk para orang yang menangani virus ini sendiri. Apakah itu bisa dianggap tidak siapnya pemerintah atau emang sedang dalam tahap emang bisa dibilang apa ya? Emang dari awal emang kita nggak punya persediaan untuk alat medis sendiri ini. Kalau pandangan dari kalian gimana? Emang negara nggak siap aja. Berarti kurang siapnya negara ya untuk Emang mengantisipasi itu. negara nggak siap mengantisipasi apapun itu. Bahkan kalau misalnya tiba-tiba ya amit-amit ya ada zombie apocalypse di Indonesia, mati semua kayaknya. Zombie apocalypse long. Masalahnya itu ya, Indonesia itu kurang dalam kayak tenaga medis apapun, hampir semua bidang memang kurang dari negara lain. Jadi kalau lu bandingin sama negara tetangga aja kayak Singapura, itu medis kita jauh banget. Banyak kan malahan orang-orang dokter Indonesia itu menyarankan untuk berobat di negara luar malahan. Ya, itu kalau hal umum ya. Hal umum tuh banyak kok nih. Kita banyak, tapi orang kita juga banyak, jadi kurang. Tidak sebanding lah ya, bisa dibilang gitu ya. Tidak sebanding. Oke. Dan juga kan emang kalau nggak salah baru-baru ini pesawat TNI AU diterbangkan buat ngambil alat kesehatan ya kalau nggak salah. Ya nggak sih, untuk mengantisipasi terus. Yang gembor-gembornya waktu di awal sebelum ada penyebaran tuh ditawarin juga, cuman menterinya nggak mau. Aduh. Karena susah ya. Kita yakin tidak akan masuk. Optimis. Kasih kayak orang miskin nih, orang miskin tapi songong, kayak gitulah. Gak terkenal, tapi makanya dikali gitu ya. Miskin, orang tidak mampu tapi sombong ya, kira-kira kayak gitulah. Berarti bisa dibilang sebenarnya terlalu meremehkan nggak sih? Sebenarnya kita udah tahu itu virus baru, tapi menganggap hal itu tuh kayak ini tuh belum apa-apa dibandingkan flu atau DBD kali ya. Iya, buat apa coba lu gitu ya? Kayak gitu? Itu tidak menenangkan sama sekali, tidak. Anda mah terkesan terlihat angkuh, seriusan. Anda tuh menteri ya, bukan dokter atau apa yang bisa mendiagnosa. Orang tuh nggak mau denger diagnosa lo kayak ini penyakit kecil kok, tenang aja, nggak butuh. Intinya masyarakat itu membutuhkan antisipasinya pemerintah dan penanganan pemerintah nggak sih? Langkah-langkah pemerintah. Butuh diyakinkan. Yakinkan tak? Buktinya. Yang penting yakinkan dulu. Kerjanya ngaco nggak apa-apa, yakinkan dulu. Yang penting orang nggak panik gitu ya, nggak panik. Iya. Dengan masyarakat nggak panik, kinerja pemerintah itu akan terlihat bagus, padahal mungkin buruk. Oke, yang penting orang mikirnya udah berusaha mengantisipasi lah ya, tidak membuat panik ya. Iya. Oke, berarti kalau dari ini kayak kemarin terbang ke Tiongkok nih pesawat TNI buat ngambil alat kesehatan. Menurut kalian ini langkahnya udah terlambat atau gimana nih? Dengan kondisi di mana udah di posisi 450 pasien yang positif, tidak menutup kemungkinan itu akan menyebar lebih besar lagi ya. Jadi silakan Hans. Saya ingin dari Hans dulu kali ini. Dari saya. Ya. Sambil HP ya, sambil HP. Sambil telepon ini kesehatan. Takutnya. Tesnya langsung diinin. Takutnya dia nelfon, Pak ini udah kelamaan nggak gitu baru ngambil. Kan pesanannya dari kemarin. Jadi sorry, muka gue kelihatan ya. Kalau ditanya telat apa enggak, ya telat. Tapi lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Oh,
Yang penting ada usaha untuk menangani. Iya, setidaknya kan sadar. Jadi kalau bisa dibilang telat apa enggak? Iya, telat. Udah 400 baru diambil alat kesehatannya. Tapi kita kan kalau kata orang-orang di luar sana tuh, ya kan tuh harus lihat sisi positifnya dong. Pemerintah pasti kan punya usaha lebih untuk menangani masalah ini. Iya, ya oke, kita pakai pola positif mereka lah, apa itulah. Meskipun kadang gue juga bingung. Terlambat iya, tapi paling enggak ada usaha. Dan semoga setelah sudah terlambat seperti ini, penanganannya bisa lebih cepat lagi. Tidak dikit-dikit bikin seremonial, duta imunitas corona lah, apalah yang sangat tidak penting. Ya. Saya tahu itu Berarti sepertinya. itu bisa jadi salah satu pendapat dari Bung Hans ya, ataupun masukan dari Bung Hans ya untuk ini ya. Ya, kalau untuk dari Bung Tandri, pendapat Bung Tandri sama mungkin masukan dari Bung Tandri terkait virus corona dan penanganan pemerintah di Indonesia. Hampir sama seperti Bung Hans ya. Terlambat ya terlambat. Cuman tidak ada kata terlambat lah ya. Soalnya kan udah mau atau udah sampai tuh barangnya tuh sebenarnya. Udah mau itu tuh baru udah mau apa? Baru. Belum datang kan? Belum. Berarti ada kemungkinan. Makanya tadi saya bilang ada kemungkinan akan makin meningkatnya. Kalau untuk meningkatnya pasti meningkat. Cuman ya sesegera mungkin lah barang itu datang. Mungkin bisa dipergunakan untuk mencegah lebih banyak lagi untuk tidak penyebaran virus itu tambah luas. Biar tidak akan terjadi lagi kayak seperti di mana ya? Paling banyak itu di Tiongkok sama Italia. Italia itu hampir sama kayak korban meninggalnya itu sama kayak di Tiongkok. 4.000 nggak salah. Hampir sama. Walaupun di Tiongkok itu yang negatifnya, yang positifnya itu hampir 60.000 ya. 60.000 kasus, kalau nggak salah 6.000 sampai berapa gitu. Sedangkan di Italia itu sekitar 30-40. Ya. Jadi jangan sampai terlambat gitu. Secepat mungkin ya diambil barang tersebut dan melakukan isolasi mandiri, karantina mandiri, tidak keluar, menggunakan cuci tangan terus tiap kali menggunakan, terus pakai masker keluar rumah. Ya itulah, ikutin lah yang untuk pencegahan yang diberikan pemerintah. Dan gue juga sebenarnya pengen mengapresiasi pemerintah ya, paling enggak sudah seminggu ini kan masyarakat diminta untuk bekerja di rumah. Itu kan salah satu langkah untuk pencegahan dari penyebaran ya. Ya walaupun ini ya ada masyarakatnya yang semena-mena ya. Bandel, yang bandel. Kalau itu tuh kata gue kasar kayak lu pindahin mereka ke satu pulau, nggak usah dikasih makan, suruh diem situ aja udah. Tapi itu kayak yang jadi masalah juga kayak waktu kemarin hari pertama pengaplikasian WFH ya, work from home. Armada transportasi umum dikurangi, tapi justru yang kerja ini kan belum dapat kepastian boleh WFH apa belum kan. Akhirnya masalah baru lagi. Ada penumpukan penumpang. Iya kan? Kan susah. Yang kata video bener apa enggak, katanya untuk efek kejut ke masyarakat atau apa nggak penting. Sumpah. Shock terapi. Oke. Mungkin ada tambahan lagi dari kalian dua untuk pemerintah, mungkin apa pandangan lagi dari kalian? Satu lagi, sorry. Tolong kupingnya agak tebal dikit lah. Tadi gue baca Twitter dari jubir pemerintah, dibilang tolonglah untuk kritik-kritik negatif dikurangi dulu. Mohon maaf. Kalau Anda kerjanya bagus, kita nggak akan kritik aneh-aneh. Gitu. Anda sebagai jubir udah bisa kerja yang bener belum? Itu aja sekarang. Oke, sip. Masukan yang luar biasa dari Bung Hans. Iya. Jangan bilang kita nggak boleh ngekritik. Lu sama aja kayak zaman Orde Baru dulu dong. Lu kritik dikit nanti orang buat nggak boleh ya benar. Karena kritik itu membangun. Iya, lo kan dipilih sama kita untuk kerja, untuk ngurus negara ini. Kita kan memberikan suara kita pada Anda untuk bekerja. Anda kerja bagus, kita apresiasi. Anda kerja ngaco, kita kritik. Itu aja. Betul sekali dari Bung Hans ya. Oke, berarti
Mungkin ini aja ya dari dialog kali ini pengen bahas mengenai corona karena beberapa Selesai nih ya. Sepi ya banget. dong. Beberapa hari nanti kita ganti season lagi ya. Season ya. lagi. Ganti season. Di CEO. Oh iya. Serah terima ya besok. Serah terima nggak tuh CEO-nya? Itu. Pensiun dini. Oke, Anda oke, sumber apa? Anda sumber uang kami. Anda itu investor utama kami. Anda tuh investor utama. Iya, nanti saya akan bekerja di balik layar ya. Iya, ikut. Luar biasa. Oke, itulah dari dialog ya, pandangan-pandangan kita terhadap ini. Kita bukan untuk mengkritik secara jahat, maksudnya kita hanya memberikan masukan, sebenarnya kritik untuk membangun, lain-lain untuk pemerintah, karena pemerintah juga harus tahu dari sudut pandang masyarakat yang mengalami langsung di lapangan, apalagi misalkan daerah-daerah mereka yang terkena corona, ya nggak sih, karena virus ini, di mana mereka yang susah, terutama kayak mencari masker, mencari kebutuhan, lain-lain, itu kan harusnya udah diantisipasi sama pemerintah. Oke, ya, seperti biasa, inilah pendapat kita, jangan ada yang sakit hati, jangan ada yang ini, kalau sakit hati ya kalian komen aja, ya nggak, komen. Jangan lupa di subscribe. Di bawah. Kalau sakit hati silakan berobat. Siapa tahu bisa diobatin dulu kan. Iya, siapa tahu ya. Kalau nggak bisa ya udahlah. Urusan orangnya. Oke. Itu aja. Tar. Kita mau dengerin nih gimana closing dari MC baru kita. MC. Closing dong. Luar biasa loh. Jangan ditutup kamera ya. Jangan Tutup ditutup kamera kamera. ya. Jangan. Ini bukan video ini. Oke, itulah pendapat-pendapat dari Tandri dan Hans mengenai kasus corona, dan kita juga sempat ngebandingin cara antisipasinya pemerintahan di negara antah berantah dan negara kita sendiri. Wah, bahaya. Bahaya. Berantakan. Gila nih orang. Ya udah, negara Jepang dan negara kita sendiri. Mantap. Sebenarnya kita yang antah berantah kali. Kata orang Jepang tuh kayak negara apa sih? Ini udah songong banget sih. Cepet-cepet lah. Aduh, luar biasa. Jadi itu aja pendapat dari kita. Semoga ini dapat membangun dan kita bisa berbagi pandangan. Kalian bisa berkomen untuk pandangan kalian sendiri di video kita. So, saya... Nah, ini kan juga ada di podcast. Oh iya, astagfirullah. Saya nanti nggak ada di podcast kita ya, di Spotify atau Anchor. Saya lupa. Hancur atau Anchor ya gitu. Oke, saya Tajudin. Saya Lempar Bodi. Ya, saya Tandri. Saya Tiki. Oke. Kami pamit undur diri. Thank you. Sampai jumpa di video podcast berikutnya. Oke. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam. Yang saya hormati Pangkogap Wilhan 1 dan seluruh jajarannya. Yang saya hormati Menko PMK, dalam hal ini diwakili oleh seorang deputi. Yang saya hormati Kapuskes TNI Pang Kolin Lamil maupun Pang Armada 1 maupun semua yang hadir di sini. Namun saya akan sebutkan saudara-saudara semua sebagai duta-duta imunitas corona. Kalian telah berhasil melawan masa-masa sulit, mulai bersama-sama di kapal Dreamline bersama World Dream bersama-sama dengan 8 penderita saat itu yang diturunkan di Hong Kong. Artinya apa? Kalian semua tetap sehat, di Indonesia diobservasi juga sehat. Kalianlah duta-duta imunitas corona yang sejati. Kalau saudara-saudara bisa meningkatkan imunitas terhadap corona, berarti kami pun bisa. Ya. Jadi kalau saudara-saudara bisa menjadi
duta-duta imunitas corona. Saya ulangi sekali lagi, kita pun bisa menjadi duta imunitas corona. Karena itu kembalinya nanti ke keluarga, ke bertemu teman-teman, bertemu masyarakat, kalian harus bagikan tips bagaimana meningkatkan imunitas tubuh kalian supaya bisa menghadapi corona dengan baik. Sebarkan, ceritakan juga kepada kami bagaimana kalian tetap melayani waktu itu orang yang sakit, tetapi kalian tetap sehat. Jadi bagikan resep-resep kalian hidup bersih dan resep hidup sehat yang terbukti meningkatkan imunitas tubuh kalian semua. Ya, hidup duta-duta imunitas corona.